Hajar Dewantoro adalah satu di antara sosok pahlawan nasional yang penting di ranah seni rupa Indonesia. Ia memang tidak belajar seni rupa secara formal, namun hidupnya selalu bersentuhan dengan seni, khususnya seni tradisi. Ki Hajar Dewantoro adalah sosok yang terbuka terhadap seni apapun, termasuk lukisan-lukisan modern. Ia merasa seni adalah bagian penting bagi setiap orang, selayak makan dan pakaian. Buktinya pada pendidikan membuat ia menyerap seni, salah satunya sebagai instrumen kreatif dalam pergerakan perjuangan nasional. Tak segan dan sering, ia bersama tokoh lain seperti Soekarno, Hatta, berbincang perihal lukisan di istana, termasuk menganggap lukisan sebagai bagian dari pencitraan bangsa yang merdeka. Pergulatan intensif Ki Hajar Dewantoro dengan dunia estetika, tepatnya seni rupa Indonesia, secara formal terjadi pada saat turut memimpin Pusat Tenaga Rakyat atau Putra di Jakarta tahun 1942. Di lembaga ini, ia bersama Soekarno, Hatta, dan Mas Mansur merubah arah kebudayaan dan sosial ke dalam sebuah entitas kebangsaan nasional secara kuat. Karya-karya seni diarahkan sebagai bagian dari identitas nasional. Para perupa Indonesia yang telah aktif sejak masa sebelumnya seperti Soejoyono, Affandi, Basuki Abdullah, Agus Jaya, dan lainnya turut mengajar dan membentuk karakter dan jati diri para perupa muda pada lembaga tersebut. Peran Ki Hajar Dewantoro sebagai pembuka pendidikan dan kebudayaan akhirnya turut menghias pemikiran seni dalam organisasi tersebut, di mana hal ini amat berguna dalam upaya mencapai kemerdekaan. Sumbangannya terhadap seni rupa jelas nyata adanya. Salah satu di antaranya mendukung pergerakan perjuangan pasca kemerdekaan. Menurut pelukis senior Sri Hadi Sudarsono, Ki Hajar Dewantoro adalah tokoh yang sangat pemurah dan berhati mulia di mata para pelukis. Pada saat para pelukis yang tergabung dalam organisasi seniman Indonesia Muda pindah dari Solo ke Yogyakarta, tepatnya tahun 1947, mereka langsung diterima oleh Ki Hajar Dewantoro. Mereka dipersilakan menempati bangunan di kompleks Taman Siswa. Di sana, mereka mendapatkan proyek pembuatan poster perjuangan sampai pecah agresi militer II di Yogyakarta. Peristiwa utama dalam sejarah yang juga perlu dicermati pula adalah dengan adanya Taman Siswa. Taman Siswa adalah gagasan Ki Hajar Dewantoro bersama para penggiatnya di Yogyakarta yang amat berani dan brilian. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantoro menerapkan seni sebagai basis utama di dalam pendidikan. Terbukti keikutsertaan sejumlah pelukis, di antaranya Rusli. Pelukis ini merupakan sejawat Ki Hajar Dewantoro dan seorang alumni perguruan Santiniketan India yang amat berperan dalam perkembangan Taman Siswa. Rusli akhirnya oleh sejumlah kritikus dianggap menjadi salah satu pakar seni yang memiliki ideologi dan gaya abstraksi di Indonesia. Hubungan Taman Siswa dalam konteks Indonesia selama revolusi hingga kini sangat menarik untuk ditelusuri. Sebab di masa 1946 hingga 1950, Taman Siswa bersama para tentara dan pelukis bahu-membahu dalam perjuangan mempertahankan Yogyakarta sebagai bagian dari Indonesia. Bersama TNI yang bermarkas di Malioboro dan Bintaran, lalu bersama kelompok pelukis rakyat di kawasan Batian. Di dalamnya ada pelukis kenamaan seperti Hendra Gunawan, Sudarso, dan lainnya menjadi pusat-pusat perjuangan yang penting. Hasil dari pergaulannya dengan para pelukis menghasilkan sejumlah lukisan dan gambar yang dikoleksinya. Beberapa di antaranya ada karya pelukis Prancis seperti Chris Lebon yang melukiskan potret Ki Hajar Dewantoro dengan mengadopsi aliran Art Nouveau yang sedang tren di era 1930-an. Belum lagi dilukis oleh Basuki Abdullah di tahun 1943 dan tahun-tahun sesudahnya, di antaranya untuk lembaran mata uang Republik Indonesia. Dengan pelukis Affandi, ia mendapat kenangan sebuah lukisan. Lalu Ki Hajar Dewantoro juga dilukis oleh pelukis realis asal Yogyakarta,
Gambir Anom Suhardi hingga 2 kali, juga Trubus Sudarsono, Bagong Kusudiarjo, dan sejumlah pelukis lainnya. Kini siapa yang menyangka kalau Ki Hajar Dewantoro telah turut menjadi patron penyegar Taman Seni Rupa Indonesia. Ketokohannya dapat menjadi contoh serta memberi sumbangan penting dalam bidang kreativitas. Tampaknya ia tahu kemerdekaan Republik ini tidak hanya diraih dengan bambu runcing dan pena semata, tetapi juga kuas dan kanvas. Kreativitas Ki Hajar Dewantoro jelas luar biasa. Maka di masa bangsa ini berada di masa paceklik pemikiran yang cerdas dan berbudaya, sumbangan Ki Hajar Dewantoro bisa dirajut kembali untuk kebangkitan bangsa besar bernama Indonesia. Dedikasi Ki Hajar Dewantoro tahun 1889 hingga 1959 dalam sejarah bangsa Indonesia sangat besar. Pandangan-pandangan kebudayaannya begitu luas dan hingga kini masih menjadi rujukan berharga. Demikian juga pandangan-pandangannya dengan kebangsaannya yang menginspirasi lintas generasi dari waktu ke waktu. Dalam detik-detik suksesi pemerintahan ke tangan pemerintahan sendiri, Ki Hajar Dewantoro menghadiri proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan keesokan harinya Sabtu 18 Agustus 1945, Ki Hajar Dewantoro diangkat sebagai anggota baru Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lantaran perjuangannya di bidang pendidikan dan posisinya yang relatif dekat ataupun malah di antara pusaran kekuasaan dalam detik-detik perjuangan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantoro pun diangkat menjadi Menteri Pendidikan Republik Indonesia pertama dalam susunan Kabinet pertama Republik Indonesia yang dipimpin Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Waktu itu namanya adalah Menteri Pengajaran Republik Indonesia. Jabatan ini disandang Ki Hajar dalam tempo yang relatif singkat, selama 3 bulan untuk periode 17 Agustus 1945 hingga 14 November 1945. Melihat dedikasi yang tak ternilai itulah, penghargaan berupa Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Bapak Pendidikan Nasional seolah tidak berlebihan disematkan kepadanya. Bahkan, tanggal 2 Mei yang merupakan hari kelahirannya dirayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional sejak tahun 1959.